Selain itu, mereka juga menyebar baliho-baliho, spanduk-spanduk terima kasih Jokowi. Guru bangsa. Jadi mungkin bisa dibilang ini penghargaannya dari dia sendiri untuk dia sendiri. Lucu. Baru ini loh ada presiden nyampe kayak gini. Guru bangsa. Mana ada guru yang anaknya naik private jet? Mana ada guru yang bangun dinasti? Nggak ada guru kayak gitu. Cuman kalau gajinya 300.000 sebulan dan masih harus disuruh sabar, nah itu banyak guru kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi-lagi terbukti apa yang disampaikan oleh Tempo di dalam podcast Bocor Halus, yaitu operasi memoles citra Presiden Jokowi, akhirnya terbukti. Di mana Tempo membocorkan bahwa Presiden Jokowi menginstruksikan kementerian dan lembaga membuat pelbagai kampanye pencitraan menjelang lengser. Ada upaya mengelabui publik. Jokowi itu mengumpulkan berbagai instrumen relawannya, gitu ya. Jadi ada relawan, dulu kan relawan ini terpecah-pecah, Pramsen. Waktu Pilpres, ada yang relawan yang kakinya ke Ganjar, ada yang ke Prabowo Gibran, gitu. Nah ini disatukan kembali oleh Jokowi, diorkestrasi oleh Projo. Gitu ya. Apa yang menyatukan mereka? Kemudian ada berbagai rencana, misalnya mereka akan mengadakan sarasehan di Tugu Proklamasi. Selain itu mereka juga menyebar baliho-baliho, spanduk-spanduk terima kasih Jokowi. Guru bangsa. Yang gue denger ini bukan cuma di Jawa saja, tapi juga bahkan sampai ke pelosok NTT. Benar nggak sih? Klaimnya sih karena keberhasilan Jokowi ini harus disiarkan lah ke berbagai pelosok. Kenapa lo begitu? Bagus. Iya. Terus. Iya, dengan spanduk-spanduk yang sama dan dengan kampanye-kampanye yang senada gitu. Terima kasih Jokowi guru bangsa dengan. Kok nggak ada terima kasih Jokowi Ma'ruf ya? Nah, ini dibuktikan oleh postingan yaitu Saiful Mujani di akun X-nya. Ada baliho Jokowi ya yang mendominasi di beberapa jalan di ibu kota Jakarta dengan tulisan terima kasih Jokowi 2014-2024, selamat bekerja Prabowo Gibran 2024-2029. Bahkan Adi Prayitno juga sebagai pengamat politik memposting di akun X-nya yaitu spanduk Jokowi bertebaran di Jakarta dan sekitarnya. Dengan menulis caption, spanduk begini banyak bertebaran di Jakarta dan sekitarnya. Dulu waktu zaman kuliah jadi aktivis patungan bikin spanduk demo, lumayan juga harganya ya, sampai kapanpun. Kalau memang emas tetaplah emas, tak perlu dipromosikan berlebihan bahwa itu emas. Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak. Kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana. Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri. Terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas kepemimpinan beliau selama 10 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di segala bidang serta terciptanya kerukunan dengan baik antar suku maupun agama di Indonesia. Nah, Saiful Mujani juga ikut menanggapi yaitu baliho yang bertebaran di hampir seluruh ibu kota dan sekitarnya tentang terima kasih Jokowi, yaitu dengan mengatakan bahwa masih kampanye. Buat apa Pak Jokowi? Buat Gibran 2029. Jika Anda terpapar konten media sosial, pidato menteri atau berita media massa yang memuji-muji program dan kebijakan Jokowi, Anda mungkin sedang mengkonsumsi propaganda. Sebab semua konten itu tak muncul secara natural. Konten dan berita itu didesain untuk mengantarkan Jokowi pensiun pada 20 Oktober 2024. Presiden Jokowi sendiri yang meminta anak buahnya membuat kampanye 10 tahun pemerintahannya. Dirijennya Kepala Kantor Komunikasi Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika
Tak hanya mengerahkan humas lembaga-lembaga negara, mereka mengerahkan relawan, buzzer, dan influencer media sosial membuat kampanye Jokowi presiden yang berhasil. Ciri propaganda adalah mengungkapkan sebagian, menyembunyikan sebagian yang lainnya. Di edisi ini, secara bersamaan kami menurunkan liputan investigasi tentang bisnis perikanan anak Menteri Perikanan dan menantu sekretaris negara, konflik kepentingan dan nepotisme tak masuk kampanye keberhasilan Jokowi. Tentu saja kampanye memoles citra Jokowi itu memakai uang besar, dananya dari negara, uang pajak kita. Anda rela? Tanda pagar majalah Tempo. Nah, menurut Saiful Mujani, apakah kita rela ya kampanye untuk memoleskan citra Jokowi itu, yaitu dibocorkan oleh Tempo menghabiskan hampir 10 miliar. Karena Jokowi tahu ya, di akhir dia mau lengser. Banyak sekali desakan dari tokoh maupun aktivis dan mahasiswa. Setelah lengser nanti Jokowi akan diadili, bahkan akan dipenjara. Dan sampai trending juga di sosial media, yaitu pagar Gibran harus mundur dan juga Jokowi harus diadili. Nah, dengan adanya desakan-desakan seperti ini, apakah Jokowi tidak ketar-ketir sehingga dia harus memoles citra dirinya dengan membuat propaganda dan mencitrakan diri di sosial media, bahkan menyewa buzzer untuk mengubah opini publik? Selama ini Jokowi sudah berhasil memimpin, membawa Indonesia ini selama 10 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat tanggapan netizen atas postingan dari Saiful Mujani tersebut, yaitu dari netizen Yesmar menulis, yang pasti di akhir masa jabatan kondisinya: 1. Deflasi berturut-turut, 2. Middle class alami penurunan, 3. Peningkatan Indonesia turun menjadi negara menengah bawah, 4. Angka pengangguran meningkat, 5. Konsumsi masyarakat menurun, 6. Rupiah jauh lebih lemah dibandingkan dolar. Ada komentar dari Bung Yusdinur: propaganda melalui pemujaan yang berlebihan kepada elit politik hanya bisa terjadi dalam masyarakat irasional, literasi rendah, pendidikan rendah, dan kismin. Dalam kondisi demikian, elit-elit politik memanfaatkan pola relasi patron-klien yang kuat melalui pemujaan kepada patron. Ya, kalau kita lihat ya, banyak dari pendukung atau pemuja daripada Jokowi ini adalah kaum yang rata-rata literasinya sangat rendah, sehingga apa yang dilakukan oleh Jokowi, yaitu memoles citranya, ini akan membuat mereka semakin yakin dan semakin hari memuja Jokowi bahwa Jokowi sudah berhasil membawa Indonesia ini menjadi lebih baik. Ada komentar dari Afrihal: serem uang rakyat malah dipakai buat kepentingan politik. Ada komentar dari Love Indonesia: mau pakai propaganda sebesar dan sebanyak apa, tetap saja sebagian rakyat sudah mencatat Anda cuma biasa saja, tidak ada yang istimewa. Bahkan ada yang menilai Anda pecundang. Ada komentar dari Yanti: pajak naik ugal-ugalan untuk dipakai propaganda. Haus banget validasi dan pujian itu Mulyono. Ya, kalau kita lihat ya, di akhir pemerintahnya Jokowi sangat haus sekali dipuja-puji oleh masyarakat. Ya, tentunya dengan melakukan propaganda, bahkan menghamburkan uang rakyat hampir 10 miliar ya, dengan mencitrakan diri ya untuk mendapat pengakuan dari rakyat dan pujian dari rakyat. Ini benar-benar kalau kita lihat Jokowi sepertinya tidak mau mangkat dari jabatannya. Ada komentar dari Arek: 10 tahun prestasi rezim Jokowi, rekor baru, Indonesia diturunkan oleh Bank Dunia sebagai negara menengah ke bawah, upah minimum masuk 3 terendah di ASEAN dan 6 terendah di dunia. Artinya ya, World Bank mencatat Indonesia dari kelas menengah turun ke kelas menengah ke bawah. Artinya Indonesia menjadi negara miskin. Sangat jauh beda sekali dengan negara tetangga seperti Malaysia yang mendapat pengakuan menjadi negara maju. Kita masih ketinggalan. Ini akibat perbuatan rezim Jokowi ya. Banyak sekali kebijakan dan regulasi yang dia ciptakan membuat negara kita tambah amburadul. Ada komentar dari Kasito: kalau keberhasilan diklaim keberhasilan kerja Jokowi, tapi kalau hutang yang membengkak adalah hutang negara yang jadi beban rakyat. Dan Jawa Tengah mulai banjir bansos. Prof, tentu untuk kepentingan kroni-kroninya, Jateng tetap gayeng dan perkasa. Ada komentar dari Irfan A. Utama: Presiden Jokowi daya rusaknya luar biasa, makanya harus butuh buzzer-buzzer RP, influencer RP, butuh relawan yang kerjanya muji-muji kinerja jeblok biar kelihatan bagus. Keluar-keluar tanpa data, nggak punya malu, nggak ada prestasi. Perekonomian Indonesia nyungsep, indikasi makro juga. Hutang baru naik ke atas.
Nah, sampai ada caption ya dari netizen, seorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, dan didoakan para munafik. Nah, apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani dan netizen yang membalas di kolom komentar dianggap oleh pemuja Jokowi adalah bagian dari kebencian ya terhadap pemerintah Jokowi, padahal itu adalah fakta dan data yang disuguhkan oleh Saiful Mujani maupun di kolom komentar. Kita lihat memang fakta di saat akhir pemerintah Jokowi terjadi yaitu 5 bulan berturut-turut deflasi. Apalagi nanti kita lihat di awal pemerintah Prabowo akan ada kenaikan pajak PPN mencapai 12%. Jadi cukup banyak sebenarnya. Di akhir pemerintah Jokowi, negara Indonesia menjadi terpuruk dan menjadi lebih buruk. Atau damage dari apa yang dilakukan oleh Jokowi ya pemerintah terhadap demokrasi ini luar biasa besar. Kita sebutlah KPK, ya kan, hancur lebur gitu. Terus juga kemudian ya MK, ya kan, dirusak sebegitunya hanya untuk meloloskan putra mahkota gitu ya, sampai kemudian ini terus duplikasi terus menerus kan. Kita melihat seperti revisi undang-undang pilkada. Kalau kemudian tidak ada pergerakan saat itu, gol ini barang, dan akhirnya ada kerabat presiden dalam hal ini sudah kita mention juga di majalah Tempo, Kaisang, yang kemudian akan sangat diuntungkan. Nah ini kan kekacauan atau kegilaan ini kan merupakan sesuatu yang tidak boleh kemudian kita lupakan ya. Ini harus kita catat betul bahwa pada masa Jokowi kerusakan demokrasi yang luar biasa itu benar-benar terjadi. Nah, yang lebih mengejutkan lagi, dilansir dari Tempo mendapatkan tawaran kontrak miliaran rupiah memoles citra Jokowi, juga tidak memberitakan Fufafa, tapi Tempo menolak. Dan ini kita patut apresiasi, yaitu Tempo yang benar-benar menjadi media yang kredibel dan independen ya, mendapat tawaran-tawaran yaitu menjadi media buzzer, tetapi Tempo menolak, dan ini cukup luar biasa bahwa Tempo mewakili suara rakyat dan bahkan mengawasi kinerja daripada pemerintah. Nah, kalau kita baca tentang yaitu dilarang memberitakan Fufafa dan Tempo menolak mendapat tawaran kontrak miliaran rupiah. Jadi Tempo mendapat tawaran kontrak miliaran rupiah dari Kementerian Komunikasi, namun tawaran itu ditolak karena melanggar kode etik, seharusnya garis api atau pembatasan yang tegas antara iklan dan berita. Meski demikian, sejumlah media menerima tawaran tersebut. Seorang petinggi Asosiasi Media bercerita, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabu Revolusi mengawasi media massa yang mendapatkan kontrak. Narasumber yang sama bercerita, Prabu mengingatkan media yang menaikkan kontrak untuk tak membuat berita miring tentang Jokowi. Dilarang memberitakan Fufafa. Salah satu topik yang dilarang adalah soal akun Fufafa yang ditenggerai milik anak Jokowi sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Akun di forum diskusi Kaskus menyerang Prabowo Subianto dan pemilihan presiden 2014-2019. Belakangan warganet mengungkapkan peran Gibran dalam aktivitas akun Fufafa. Gibran sudah membantah memiliki akun tersebut. Baik, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Presiden Jokowi menerima penganugerahan medali kehormatan luka praja Samrasana dari Polri. Lucu banget. Sebenarnya dia ngapain aja sih kok bisa dapat penghargaan? Dan ada berbagai rencana, misalnya mereka akan mengadakan sarasehan di Tugu Proklamasi. Selain itu mereka juga menyebar baliho-baliho, spanduk terima kasih Jokowi. Guru bangsa. Yang gue denger ini bukan cuma di Jawa saja, tapi juga bahkan sampai ke pelosok NTT. Benar nggak sih? Klaimnya sih karena keberhasilan Jokowi ini harus disiarkan lah ke berbagai pelosok. Jadi mungkin bisa dibilang ini penghargaannya dari dia sendiri untuk dia sendiri. Lucu. Baru ini loh ada presiden nyampe kayak gini. Saudara, yang juga bisa kita nilai berkaitan dengan kepemimpinan dalam demokrasi adalah manajemen dukungan publik. Pada tingkat inilah menurut hemat saya Jokowi punya kecerdikan yang luar biasa untuk memanage kepemimpinannya. Sehingga sampai dengan saat terakhir cukup banyak pemilih dalam survei-survei yang diadakan berbagai lembaga yang menyatakan kepuasannya atas kinerja presiden. Tetapi cerita tidak semudah itu, karena ketika Jokowi melampaui periode pertamanya, ia harus
ikut kontestasi untuk periode yang kedua dalam kontestasi yang sangat ketat. Ia memang menang, tetapi kemenangan itu tidak mencerminkan adanya approval atau dukungan yang luas bagi presiden yang sudah bekerja 5 tahun. Si Raja Kodok sedang mempersiapkan kampanye citra positif ketika turun tahta. Jadi, para pro Kodok, aka relawan Raja Kodok, sedang bekerja keras mempersiapkan kampanye terencana dengan tujuan membuat ilusi keberhasilan Raja Kodok. Dengan dana yang tak terbatas, harapannya bisa meningkatkan citra positif di akhir masa jabatan. Gini strateginya. Pertama, membuat fake survei, di mana yang disurvei hanya rakyat-rakyat yang pernah mendapatkan bantuan sosial. Jadi hasil surveinya bisa ditebak 80%, 90%. Bullshit. Kedua, manipulasi media dan berita. Bentar lagi, jangan heran kalau tiba-tiba ada hashtag "Terima kasih Raja Kodok pemimpin terbaik". Siapa yang melakukannya? The one and only, buzzer gorong-gorong. Ketiga, lagi kebut peresmian pembangunan. Lumayan lah, ninggalin jejak. Ya meskipun candi yang paling prestisiusnya belum bisa diresmikan. Soalnya nggak beres-beres. Kalau ini berhasil, ya setidaknya Raja Kodok bisa hidup tenang ketika pulang kampung ke Oslo. Udah nggak usah ikut-ikutan politik, Bu. Kamu itu nggak paham. Kamu itu pendukung Jokowi. Bukan pendukung Jokowi, kamu itu pendukung PDIP. Kenapa di sini yang justru memperlihatkan kalau dia nggak paham itu malah dirimu ya, bukan diriku, gitu loh. Ya mohon maaf ya. Mungkin kalau dibandingkan secara umur, dirimu memang lebih tua dari saya. Tapi kalau dibandingkan secara IQ, kualitas otak, kualitas pemikiran, belum tentu loh dirimu lebih pintar, lebih cerdas dari saya. Ya seperti contohnya ini. Emang dirimu siapa melarang saya untuk mengikuti politik, perkembangan politik di negara saya? Nah, sebagai warga negara Indonesia, setiap orang itu berhak mengikuti apapun yang ingin dia ikuti termasuk politik. Apalagi saya itu juga ikut menanggung beban negara. Saya pembayar pajak yang taat. Mobil saya pajaki, rumah saya pajaki, motor saya pajaki, jalan ikut pajaki, bahkan devisa itu saya juga ikut menyumbang gitu loh. Nah kalau sekelas pajak aja saya ikut bayar, beban negara saya ikut menanggung, kenapa malah perkembangan politik saya dilarang untuk mengikuti? Hah? Emang dirimu siapa? Dan soal saya pendukung Jokowi, saya juga nggak perlu kan menato jidat saya yang bertuliskan 2014 dan 2019 saya mencoblos Jokowi. Nggak perlu menato jidat saya kan untuk meyakinkan orang seperti dirimu saya pendukung Jokowi atau bukan. Ngerasa nggak? Dengan komen kayak gini, dirimu malah menunjukkan kepada kita semua bagaimana kualitas IQ dan otakmu. Betapa gobloknya dirimu gitu loh. Orang ya kalau beneran bijak, beneran paham, nggak bakalan komen melarang orang lain untuk mengikuti perkembangan politik di negaranya. Nggak bakalan. Karena kita punya kewajiban yang sama dan hak yang sama. Emang siapa dirimu melarang saya untuk mengikuti perkembangan politik? Nah, kalau orang seperti saya itu malah dilarang untuk terlibat politik atau mengikuti perkembangan politik, komen kritik soal politik, nah terus orang yang diperbolehkan untuk mengikuti politik itu orang seperti siapa? Orang seperti dirimu? Hah? Orang-orang pekok seperti dirimu? Orang-orang goblok seperti dirimu? Nah, kalau orang-orang goblok seperti dirimu boleh mengikuti perkembangan politik, sedangkan orang yang seperti saya nggak boleh mengikuti politik, ya pantesan kita memiliki wapres baru yang jenisnya kayak Gibran. Karena politik itu diikuti oleh orang-orang goblok. Bagaimana caranya meyakinkan netizen yang terus-menerus memfufafakan Jokowi? Kan citra Jokowi akhirnya juga terikat atau terbelenggu oleh citra Gibran, citra Kaisang. Jadi buat apa Pak Jokowi berupaya untuk mengapungkan dirinya itu supaya masih terlihat di permukaan? Toh dia akan dikenang sebagai presiden yang hobinya memang ya sekitar pencitraan aja kan. Begitu pencitraan hilang, dia kehilangan keseimbangan jiwa, keseimbangan batin. Beda dengan Pak SBY yang memang punya keahlian melukis, bermain musik, keahlian membaca buku, keahlian berdiskusi. Jadi SBY nggak pernah frustrasi, dia tetap menikmati kehidupan dia setelah jadi mantan presiden. Sama seperti presiden-presiden Amerika, Barack Obama, Bill Clinton, itu mondar-mandir ke seluruh dunia, kasih ceramah, kasih penguatan, membaca buku, berdiskusi. Jadi Pak Jokowi nanti akan kehilangan seluruh aktivitasnya. Dia mau balik sebagai apa? Masa balik sebagai
tukang mebel kan ya boleh juga sebetulnya. Tetapi kita mau lihat bagaimana seorang presiden di ujung kepemimpinannya itu masih berupaya mencitrakan dirinya. Artinya memang selama 10 tahun ini kemampuan Jokowi hanya mencitrakan diri. Nah, pencitraan itu yang akhirnya berhenti. Karena orang akan lihat bahwa seseorang yang tidak punya kemampuan, jadi mau dicitrakan seperti apapun, toh setelah dia berhenti orang nggak akan ingat lagi. Karena pencitraan artinya memoles. Itu seperti ya operasi plastik, boleh aja. Karena itu keinginan untuk memperindah wajah yang memang sudah indah tuh. Tetapi Jokowi kan tidak mungkin melakukan hal yang sama dalam politik. Tidak ada operasi plastik di dalam wilayah politik. Wilayah politik selalu diingat melalui reputasi seseorang, reputasi dia sebagai presiden yang gagal untuk membawa negeri ini ke dalam iklim demokrasi dan pemberantasan korupsi, keadilan sosial, macam-macam. Jadi kelihatannya Pak Jokowi berupaya untuk menyalakan lilin di hari-hari terakhirnya, lalu tiba-tiba lilin itu menjadi terang. Nah, kita tahu bahwa lilin itu akan menjadi terang benderang ketika sumbunya sudah habis. Jadi sebetulnya ini fenomena paradoks bahwa justru di era yang harusnya Jokowi mulai menyadari kesalahan-kesalahan dia justru masih memamerkan diri sebagai presiden yang sukses dengan memanfaatkan anggaran negara yang harus dihabiskan oleh lembaga-lembaga hukum. Kira-kira itu politik pencitraan yang buruk sebetulnya. Beberapa hari terakhir bersetebaran di beranda media sosial kita, baik di Facebook, baik di Instagram, Twitter, YouTube, tentang tagar Jokowi adalah presiden terbaik. Saya sudah melihat bahwa ini pasti ada sesuatu. Dan ternyata benar, hari ini majalah Tempo membuat edisi khusus tentang operasi memoles citra Jokowi. Ini seperti kebiasaan-kebiasaan seorang pemimpin yang tidak punya kepercayaan diri, seorang pemimpin yang tidak yakin dengan kinerjanya, dengan kualitasnya, membutuhkan sanjungan-sanjungan polesan seolah-olah dia adalah presiden terbaik, seolah-olah dia presiden yang berprestasi. Dan yang digunakan adalah para influencer yang ironisnya menggunakan anggaran negara sebesar 15 miliar. Bayangkan anggaran negara untuk memoles citra seorang presiden yang kalau kita lihat secara holistik, data-data secara empirik dan statistik, banyak kegagalan-kegagalan di bidang ekonomi, demokrasi maupun penegakan hukum di masa Jokowi ini sendiri. Dan siapa sasarannya? Sasarannya adalah mereka, masyarakat yang masih rendah pendidikan politiknya. Mereka akan tergiring opininya. Mereka akan ikut-ikutan menyuarakan itu tanpa mereka paham secara data dasar dari mengatakan Presiden Jokowi adalah presiden terbaik. Ini ironisnya, seorang pemimpin memanfaatkan kebodohan masyarakatnya untuk pencitraan dirinya. Masyarakat yang harusnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45 pembukaan alinea keempat, pemerintah tugasnya adalah, negara tugasnya adalah mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya, tetapi justru kebodohan masyarakat ini dimanfaatkan oleh pemimpin model seperti ini. Haus akan pujian, haus akan jilatan. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang di sekitarnya yang pintar menjilat akan mendapatkan jabatannya. Salah satu contoh, ketika Budi Ari diangkat sebagai Kominfo bukan karena kapabilitas dan kualitasnya, hanya karena dia adalah ketua Projo. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang tidak mengindahkan sistem meritokrasi. Orang-orang berkualitas akan hilang, orang-orang berkualitas akan tidak mendapatkan jabatan. Belum lagi bagaimana pengangkatan komisaris-komisaris BUMN hanya karena kepentingan politik mendukung pencitraan-pencitraan yang dilakukan oleh rezim ini. Ini yang saya katakan bahwa ketika Anda sebagai pemimpin, Anda tidak percaya diri dengan kualitas Anda, maka cara-cara yang dikatakan Tempo, memoles, buruk rupa, maka dipoleslah supaya terlihat baik. Jadi, apakah kita masih mau tertipu dengan model-model pemimpin seperti ini? Apakah kita mau terus dijadikan sebagai objek pembodohan para pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin busuk yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang membuat kebijakan yang menyengsarakan kita? Kita bisa lihat bagaimana kebobrokan ekonomi di akhir masa jabatan Jokowi. Pemerintahan Prabowo yang diwarisi hutang yang begitu menggunung. Fiskal kita, APBN kita, defisit 600 triliun. Belum lagi 2025 nanti akan ada jatuh tempo hutang kita 800 triliun. Di mana mereka akan mendapatkan uang untuk membayar semua itu? Kembali, pajak akan jadi solusi yang cepat dan akan dilakukan oleh mereka. Dan siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah kita, rakyat, sebagai objek sapi perahan. Bukannya mereka melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, tetapi memanfaatkan apa yang bisa diambil dari rakyatnya. Jadi, yuk jadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang mengenal data-data, mengenal literasi sehingga kita tidak mudah dibohongi. Masyarakat yang bisa mengasah critical thinkingnya. Karena sesungguhnya masyarakatlah pemilik kedaulatan di tangan kita. Demokrasi harusnya kedaulatan ada di tangan kita. Bukan mereka yang menyetir kita, tetapi kita yang mengawasi mereka.
pemimpin atau presiden itu bukan untuk dibela, tetapi diawasi karena menggunakan anggaran yang begitu besar dari APBN yang notabene itu adalah uang rakyat. Mereka diberi segala fasilitas, dari tidur sampai bangun tidur lagi, mereka difasilitasi oleh negara. Mari jadi rakyat yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati dan banggakan, hari ini saya membaca atau saya menonton paparan dari teman-teman dari Tempo yang mengulas atau membongkar polesan yang dilakukan untuk membangun citra Jokowi, bahwa beliau memimpin selama 10 tahun dengan berbagai keberhasilan, dan oleh karena itu harus diucapkan terima kasih. Nah, untuk membangun pencitraan ini tentu tidak ada yang gratis. Itu dibayar. Maka banyaklah tulisan-tulisan, banyak podcast yang singkat, dan itu ditayangkan di berbagai media sosial dan tentu di media mainstream. Bukan hanya itu, tapi juga diperintahkan di berbagai daerah, provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintahan ini sangat berhasil, pemerintahan Jokowi sangat berhasil. Dan itu semuanya biaya. Dan biaya itu diambil dari uang rakyat melalui APBN. Bukan hanya menjelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi setelah 10 tahun memerintah, tetapi selama beliau memerintah itu, beliau kemudian bekerja sama dengan influencer yang agak ini disebut ini buzzer. Kemudian selain itu juga lembaga survei untuk merilis hasil-hasil publikasi mereka, dan semuanya mencitrakan Jokowi adalah berhasil. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa selama pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini, utang kita ini sudah mencapai 8.502,69 triliun. Jadi meningkat hutang kita itu dari 2.600 hutang itu dari Soekarno, Soeharto, kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, Megawati, sampai SBY, itu hutang kita itu, hutang pemerintah Indonesia 2.600. Tapi di masa Jokowi itu hutang bertambah 5.246 triliun. Saya ulangi kembali, 5.246 triliun. Suatu jumlah yang luar biasa. Dan saya pernah menulis, mengungkapkan, ya utang yang sedemikian besar ini tidak berkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, menurunnya secara drastis kemiskinan. Data PBS yang terbaru menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang miskin itu masih 25 juta orang. Itu dengan batas garis kemiskinan sekitar Rp5.600 per bulan. Kalau berpenghasilan seperti itu sudah tidak miskin. Tetapi ada hal yang menarik yang dikemukakan oleh Hashim Johadikusumo, adik dari Presiden terpilih Prabowo, bahwa ada 44 juta keluarga miskin. Nah, kalau kita kalikan satu keluarga ini 3 orang saja, maka berarti jumlah orang miskin itu di Indonesia ada 132 juta orang. Jadi jumlahnya itu luar biasa besar, dan inilah yang sesungguhnya pencitraan yang dilakukan berhasil dan sebagainya. Ya memang kalau elektabilitasnya itu atau kepuasan masyarakat yang ditanya, yang diberikan sembako, ya pasti mengatakan puas, hebat kan. Sama juga kalau yang dikasih sembako dan BLT, wah puas, hebat. Tetapi mereka kan tidak bisa berubah keadaan mereka.
Jadi sembako itu tidak bisa merubah keadaan masyarakat dari miskin menjadi tidak miskin. Nah, karena itu sesungguhnya yang diperlukan adalah memberi lapangan pekerjaan pada mereka. Tapi industri tekstil kan pada bubar, dan itu ribuan orang yang di PHK di situ. Belum lagi industri manufaktur juga bubaran, juga kemudian PHK terjadi di mana-mana. Jadi teman-teman semuanya, itu baru dari utang pemerintah yang dipublikasikan. Tapi ada utang BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu disampaikan oleh kontan.co.id sebesar 6.957,4 triliun. Itu tahun 2023. Jadi teman-teman, itu disebutkan liabilities, yang merupakan utang yang harus dibayar atau dikembalikan oleh BUMN. Sekali lagi, hampir mendekati dengan hutang pemerintah. Nah, hutang BUMN ini jangan anggap itu memang swasta murni. Kalau terjadi apa-apa, misalnya yang pernah ramai dibicarakan, Garuda Indonesia, terus penerbangan kita mengalami kerugian yang luar biasa hingga nggak bisa bayar utang. Kalau tidak, maka akan disita. Akibatnya apa? Pemerintah turun tangan. Turun tangan apa? Dia menyuntikkan dana ke situ. Maka akhirnya Garuda itu tetap bisa bertahan. Jadi teman-teman semuanya, hutang BUMN ini juga sebenarnya hutang pemerintah, dan jumlahnya itu luar biasa besar. Jadi ada yang mengatakan, wah ini nggak apa-apa kita bayar hutang, kita berutang. Semua negara katanya juga banyak utang, kecuali Brunei Darussalam, penduduknya sedikit, itu nggak ada utang dia. Ada juga negara lain di Timur Tengah yang nggak punya utang, tetapi itu penduduknya sedikit dan kekayaan mereka luar biasa. Tapi teman-teman semuanya, hutang itu menimbulkan masalah luar biasa bagi bangsa Indonesia, karena kita anggaran pendapatan dan belanja negara kita itu kan 3.500 triliun ya, sekitar itu. Nah, ada sekitar tahun tahun 2024 ini ada 600 triliun lebih defisit. Defisit itu tuh kekurangan dari APBN kita yang terpaksa ditutup dengan utang baru. Jadi utang lama belum ketutup, terpaksa berhutang baru lagi. Dan terus-menerus terjadi seperti itu. Jadi tahun ini ada yang mengatakan selain defisit anggaran yang harus dibayar sekitar 600 triliun, ada lagi cicilan utang dan bunga. Berapa itu? Ada yang mengatakan kita harus membayar 1.000 triliun. Nah, mengapa begitu besar hutang, cicilan utang dan bunga yang kita harus bayar itu? Ya, kenapa? Tidak lain karena bunga pinjaman kita itu besar, sangat besar. Nah, akibatnya apa? Kita harus membayar bunga yang besar pula. Nah, kalau sudah demikian halnya, maka yang kena bebannya itu rakyat. Jadi Jokowi dia berutang sini, bangun kereta api cepat yang sesungguhnya tidak diperlukan, bangun IKN juga nggak diperlukan. Yang kena getahannya itu adalah kita rakyat, harus bayar pajak. Jadi diperkirakan tahun depan itu pajak itu akan naik ini, naik itu, dan banyak. Dan memang sampai sekarang ini kita semua hampir tidak ada kegiatan kita yang nggak bayar pajak. Semuanya bayar pajak. Nah, inilah sesungguhnya yang kita sampaikan. Jadi pencitraan yang dilakukan untuk memoles keberhasilan Jokowi itu tidak sepenuhnya benar. Karena beban yang ditimbulkan oleh Jokowi itu sangat banyak. Demokrasi kita hancur, korupsi merajalela akibat semua partai itu dihimpun di dalam koalisi Indonesia Maju. Akhirnya nggak ada kontrol di DPR sendiri. Yang namanya controlling nggak ada, budgeting oke dari
keinginannya pemerintah diikuti, kemudian legislatif keinginan pemerintah diikuti. Dan untuk mengatasi masalah ini, maka civil society, masyarakat madani yang terdiri dari para cendekiawan, akademisi, kemudian mahasiswa, lantas termasuk buruh di situ, dan para aktivis itu sendiri, termasuk pensiunan itu harus bersama-sama untuk mengawal pemerintahan Presiden terpilih Prabowo agar tidak mengulangi kesalahan serupa, korupsi merajalela. Walaupun kita apresiasi Presiden terpilih Prabowo sudah mengatakan akan memberantas korupsi, bahkan dia mengingatkan jangan kirim calon menteri dari partai politik kemudian dijadikan ATM, kira-kira ATM itu tempat untuk mengambil uang, mencuri uang dari APBN, karena katanya ini transparan, sangat mudah diungkapkan oleh siapapun juga yang melakukannya itu sendiri. Tapi itu walaupun terbuka, tapi kalau tidak ada pengawasan yang kuat, DPR praktis semuanya sudah masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju. Yang kita harapkan ini adalah masyarakat madani, civil society yang terus berbicara, terus mengkritik kalau ada salah jalan. Kalau bagus pemerintahan kita dukung, kita katakan bagus, tapi kalau salah kita harus ingatkan untuk kepentingan rakyat, kepentingan seluruh bangsa Indonesia, dan kepentingan Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.